Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita, masih memberikan kesehatan, waktu luang serta nikmat keimanan. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa mengerjakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat istiqomah kepada kita, selalu meniti menapaki jalan kebaikan dan kebenaran ini hingga akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita, suri teladan dan junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan seluruh kaum muslimin. Jamaah salat subuh dan pengajian Ahad pagi yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, kurang lebih 4 hari ya, kita akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahrul Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Allah Subhanahu wa taala mengobral banyak ibadah dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu mencipta apa yang Dia kehendaki serta memilihnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Di antara manusia ini ada yang dilebihkan oleh Allah ketimbang manusia yang lainnya. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Bahkan di antara nabi dan rasul pun ada yang lebih unggul ketimbang nabi dan rasul yang lainnya. Allah berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din." Itulah para rasul, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Demikian pula tempat. Allah menciptakan tempat di muka bumi ini, ada tempat yang paling mulia, ada juga tempat yang paling buruk. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki olehnya. Sebaik-baik tempat adalah tempat kita duduk pada pagi hari ini. Nabi bersabda, syarrul biqa'i aswaquha wa khairuha masajiduha.
sejelek-jelek tempat adalah pasar-pasarnya, dan sebaik-baik tempat adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan tempat turunnya wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim, melebihi tempat-tempat yang lainnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Makkah dan Madinah. Maka dalam mushaf sering kita baca surat Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Kedua tempat tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang tempat yang lainnya. Mendekati hari kiamat atau di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, setiap negeri, setiap kota pasti akan didatangi oleh Dajjal. Kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Maka tidak heran jika uswah dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, al-imanu la ya'zuru kama ta'zurul hayyatu ila hujriha. Di akhir zaman nanti, iman itu akan pulang ke tempatnya sebagaimana ular kembali ke kandangnya. Itu yang selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah menciptakan tahun, bulan, hari, serta saat. Di antara bulan ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Bulan apa itu? Syahrul Ramadan. Dan juga Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Di antara malam ada malam yang paling mulia ketimbang malam-malam yang lainnya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah momen yang paling baik dan masjid adalah tempat terbaik, jangan sampai kita sia-siakan tempat terbaik dan waktu terbaik tersebut. Karena jauh-jauh hari baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita, ada dua jenis orang yang melalui bulan Ramadan ini. Ada yang beruntung, ada yang buntung. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Sebagaimana sering kita dengar disampaikan oleh para khatib bahwa baginda Nabi Muhammad SAW suatu ketika pernah naik mimbar. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, tangga yang kedua mengucapkan amin, tangga yang ketiga mengucapkan amin. Para sahabat heran, biasanya kalau ada khatib naik ke atas mimbar, biasanya ceramah, tausiah, memberi petuah atau nasihat. Tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Oleh karena itu para sahabat heran. Mereka bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta? Apa yang engkau aminkan? Nabi pun menjawab, atani Jibril wa qala. Jibril tadi
datang kepadaku dan berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, Raghima anfum mri'in lamma dzukirta indahu falam yusalli alaih. Semoga rugi, semoga celaka orang yang saat namamu disebut dia tidak bersolawat kepadamu. Ketika disebut nama baginda Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kul amin ya Muhammad, ucapkan amin wahai Muhammad, fakultu amin. Aku pun menjawab amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa lagi. Raghima anfum mri'in, semoga rugi, semoga celaka, man orang yang adraka abawaihi fid dunya au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Orang yang di dunia ini bisa bertemu, berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka, namun mereka tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Padahal orang tua aset surga yang terbesar setelah tauhid. Jadi birrul walidain itu amal soleh terbesar setelah tauhid. Maka dalam hadis ataupun dalam ayat-ayat mesti tempatnya di tempat yang kedua. Contoh misalnya Allah berfirman wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsana. Dalam hadis Nabi pernah ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Tsumma ayun, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tsumma ayun, kemudian apa? Baru yang ketiga, beliau menjawab al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Malaikat paling mulia. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya dengan Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Al-Qur'an itu dibawa oleh Ruhul Amin, maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi yang berdoa itu malaikat terbaik, termulia. Sedangkan yang mengamini siapa? Nabi kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Manusia terbaik. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Jadi di antara nabi dan rasul ada yang dipilih namanya ulul azmi. Di antara ulul azmi yang jumlahnya 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad, yang paling mulia adalah nabi kita. Tidak ada satu manusia pun, bahkan nabi dan rasul pun yang akan masuk surga sebelum beliau memasukinya. Karena beliau memegang kunci surga. Dan umat beliau, alhamdulillah, kita semua ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, wa anan nabiyyur rahmah wa ummati ummatun marhumah. Aku ini nabi rahmat, umatnya Nabi Muhammad, umat yang dirahmati. Coba seandainya saja kita ini menjadi umat-umat terdahulu. Sekali dosa lenyap, sekali dosa hilang, sekali dosa binasa, sekali dosa diadab. Gimana betul? Coba ceritanya Nabi Nuh. Coba Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Sekali saja berbuat dosa dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut misalnya, ketika terjadi laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, Allah katakan wa amtarna alaihim matarah. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Padahal kita lihat umat Nabi Muhammad ini
dosanya lebih dari itu, kompleks. Namun karena umat yang dirahmati, maka banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beban di akhirat tentunya juga lebih berat. Karena hukuman jika itu disegerakan di dunia, maka di akhirat nanti hukumannya ringan karena disegerakan. Tapi kalau ditunda, nanti di akhiratnya ini yang sangat berat. Jadi jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diamin Nabi Muhammad, salah satunya adalah yang ketiga, man adraka Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Itu orang yang celaka. Jadi yang ketiga, di tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, raghima anhum ri'in, semoga rugi, semoga celaka. Siapa? Man dakhala alaihi syahrul Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Semoga rugi, semoga celaka orang yang bisa ketemu, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan itu dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga orang ini pasti orang yang celaka. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Sya'ban ini orang soleh zaman dahulu itu sudah bersiap-siap. Salah satu contohnya misalnya Amr bin Qais. Amr bin Qais ini ketika sudah masuk awal Sya'ban, kita sudah sekarang di akhir Sya'ban ya. Jadi ketika sudah masuk awal Sya'ban, dalam riwayat disebutkan aghlaqa hanutahu wa aqbala ala qiraatil Quran. Ketika masuk bulan Sya'ban, Amr bin Qais ini mulai tutup pintu tokonya. Rukonya, warungnya ditutup dan sibuk membaca Al-Quran sebagai persiapan masuk Ramadan. Jadi belum Ramadan saja sudah sibuk di tempat yang mulia untuk aktivitas yang mulia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sangat familiar di telinga kita, sangat masyhur, tepatnya surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana tujuan kita beribadah khususnya adalah puasa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ayat puasa itu diawali oleh Allah dengan la'allakum tattaqun. Diakhiri juga sama dengan ayat ketakwaan. Allah berfirman di ayat terakhir puasa, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan-larangan dari Allah. La taqrabuha, jangan kau kerjakan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Apa tujuannya? La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi ayat puasa ini Allah mulai dengan ketakwaan, Allah akhiri dengan ketakwaan. Apa tujuannya? Agar kita tahu bahwa kita berada di bulan takwa. Agar di bulan tersebut kita selalu mengerjakan banyak perintah Allah dan benar-benar meninggalkan semua larangannya. Itulah takwa. Di Ramadan banyak aktivitas-aktivitas mulia. Ada puasa, ada qiraatul Quran, ada doa, ada sedekah, ada iktikaf, ada memberi makan kepada orang puasa,
memberi makan kepada orang miskin, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai kita banyak yang tertinggal dari ibadah-ibadah ini. Karena Nabi mengatakan, faman khurima khairuha faqad khurim. Siapa yang terhalang dari ibadah-ibadah ini, dia sungguh terhalang dari kebaikan. Sama yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sukses, berhasil mendapatkan predikat takwa, kita termasuk muttaqin, maka janji Allah akan terwujud, terrealisir pada diri kita. Kita semuanya ingin bahagia, pasti. Kita semuanya ingin hatinya ini lapang, ya. Kita semua pengen pikirannya tenang, ya. Pengen urusannya mudah, pasti. Pengen dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, tentu. Pengen hidupnya berkah, tidak hanya diri kita, tapi juga negeri kita, ya. Apa kuncinya? Takwa. Takwa. Demikian pula sebaliknya. Sebab dari kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan, ketidakberkahan, susahnya rezeki, ketidakberkahan hidup, yaitu kebalikan dari takwa itu. Kebalikan dari takwa. Wallahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa takwa itu sumber kemuliaan. Takwa itu penyebab apa? Kemuliaan. Yang paling mulia di antara manusia siapa? Yang paling bertakwa. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Semakin takwa, semakin mulia. Semakin rendah takwanya, semakin hina. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Kita juga menginginkan kehidupan yang mudah. Urusan kita tidak dipersulit. Kuncinya juga ketakwaan. Allah berfirman, "May yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan mudah urusannya. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Hidup kita menjadi mudah. Hati kita lapang, pikiran kita tenang dengan takwa Allah. Kemudian takwa juga menjadi sebab datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kelanjutan dari ayat tadi, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepadanya jalan keluar dan kami berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian takwa juga menjadi sebab hati kita lapang, pikiran kita tenang, kita merasa bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Man amila sholihan min dzakarin au untha." Barang siapa yang beramal soleh. Beramal soleh itu berarti mengerjakan perintah Allah. Wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Artinya apa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Hati yang tenang, hati yang tentram, penuh dengan kebahagiaan.
Dan keberkahan pun juga hanya bisa diperoleh dengan takwa Allah. Kalau penduduk suatu negeri itu banyak yang beriman, banyak yang bertakwa, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, peduli terhadap agamanya, memikirkan akhiratnya, dengan sendirinya keberkahan itu akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya saja penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, apa janji Allah? La fatahna alaihim barokatan minas samai wal ardh. Sungguh pasti akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Pasti akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah. Jadi pintu-pintu keberkahan ini, apa keberkahan itu? Arti dari berkah adalah kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang melimpah. Syaratnya apa? Takwa Allah. Demikian pula sebaliknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Sebab kemuliaan takwa, kebalikan dari mulia hina. Kebalikan dari mulia hina. Sumber dari kehinaan adalah kebalikan dari takwa. Apa itu? Dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat itu sebenarnya yang menyebabkan kita ini urusannya sulit, hati kita gelisah, gundah, pikiran tidak tenang, rezeki ya seret, kemudian hidupnya tidak berkah, baik kehidupan individu maupun kehidupan kolektif, kehidupan bersama, kehidupan bernegara. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan." Yang artinya, idza tabayatum bil inah, apabila kalian sudah melaksanakan jual beli dengan cara inah. Apa jual beli inah itu? Salah satu bentuk jual beli ribawi. Salah satu contoh bentuk jual beli ribawi. Saya kasih contoh. Si A ini beli kepada si B sebuah barang secara kredit. Kalau kredit berarti apa? Dicicil, tidak cash. Kemudian setelah dapat beberapa cicilan, anggap saja cicilannya baru dapat 5. Nah, si B tadi butuh uang. Ia jual kembali barangnya kepada si A. Dia jual cash. Kira-kira lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah kan? Dan si B ini sudah nggak punya barang karena dijual kembali kepada si A, dia masih nyicil. Nah, ini contoh jual beli inah itu seperti itu. Nabi mengatakan, apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, wa akhadtum atnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor lembu, wa raditum bizar'i, dan kalian sudah merasa senang, gembira dengan pertanian. Apa maksudnya? Sibuk dengan dunia, lalai dengan akhirat. Wa taraktumul jihada fi sabilillah, kalian meninggalkan bersungguh-sungguh di jalan Allah, memperhatikan agama kita ini, memikirkan akhirat. Maka resikonya apa? Kalau kita berbuat dosa dan maksiat yang ada dalam hadis ini, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Jadi dosa dan maksiat itu penyebab apa? Kehinaan. Sedangkan ketakwaan penyebab kemuliaan. Demikian pula perbuatan dosa dan maksiat itu menyebabkan
urusan kita menjadi sulit. Hati kita sesak. Hati kita terasa sempit. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya lah kehidupan yang sempit. Saya ulang lagi, faman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, tidak memedulikan peringatan Allah, tidak mengerjakan perintahnya, tidak meninggalkan larangannya, maka fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya lah kehidupan yang sempit ketika di dunianya. Dunianya sudah sempit. Di akhiratnya seperti apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan besok di akhirat dalam keadaan buta. Buta. Orang itu berdoa, Rabbi ya Allah, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal aku di dunia dulu bisa melihat. Apa jawab Allah? Kadzalika, demikianlah. Atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang ayat-ayatku kepadamu, tapi engkau lupakan ayat-ayat tersebut. Fakadzalikal yauma. Demikian pula pada hari ini. Tunsa, engkau pun juga dilupakan. Di jamaah rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum. Jadi dosa dan maksiat sebab apa? Sebab kehidupan yang sempit. Bahkan dosa dan maksiat juga menjadi sumber kebinasaan, kehancuran hidup manusia. Kalau kita tengok, kalau kita lihat kisah-kisah orang terdahulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, salah satu contohnya misalnya Allah berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa haman. Sesungguhnya Qarun, Fir'aun dan Haman, ja'ahum Musa bil bayyinat. Musa telah datang kepada mereka dengan membawa petunjuk, membawa wahyu dari Allah. Fastakbaru fil ardh. Tapi mereka menyombongkan diri di muka bumi. Wa ma kanu laha sabiqin. Oleh karena itu mereka tidak akan luput dari siksaan kami. Mereka, Fir'aun, Haman, dan Qarun tidak luput dari siksa Allah. Nah, setelah itu Allah berfirman, fakullan akhadna bidambi. Semuanya kami siksa karena dosa-dosa mereka. Nah, dosa-dosa inilah yang menyebabkan kehancuran, kebinasaan. Kita dikasih banyak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri kalau misalnya banyak musibahnya, pasti dosanya sangat banyak. Maka kalau dosa dalam sebuah negeri itu sudah kompleks, terlalu banyak, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu Nabi mengatakan, Futihat abwabul jannah, ughliqat abwabun nar, wa suffidatish syayatin. Dibuka apa? Pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Banyak kemudahan untuk beribadah, banyak kemudahan untuk berbuat taat, dan itulah sebab dari eksis kita di muka bumi ini. Coba saya terkadang mikir, kalau sampai tidak ada bulan Ramadan, mungkin bumi tidak seimbang, akan segera binasa, akan habis manusia ini. Kenapa? Ya karena dosa dan maksiat tidak terbendung, tidak terkontrol. Ketika keburukan lebih banyak dari kebaikan, maka saat itulah jurang kehancuran akan terjadi. Saya ulang lagi, fakullan akhadna bidambi. Semuanya kami siksa
karena dosa-dosa mereka. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, fa'akhadnahum bidunubihim. Kami siksa mereka karena dosa-dosa mereka. Faminhum, di antara mereka, man arsalna alaihi hasiba. Ada yang kami kasih hujan kerikil. Ahli tafsir silang pendapat dalam menjelaskan ayat ini. Ada yang mengatakan mereka ini kaum Ad. Allah binasakan kaum Ad ini dengan angin puyuh yang sangat dingin, menerbangkan kerikil-kerikil hingga membinasakan mereka serta rumah-rumah mereka. Mereka mati bergelimangan. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud adalah kaumnya Lut alaihissalam. Allah berfirman, fa'amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Jadi kelanjutan ayat itu, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka kaum-kaum yang kami binasakan tadi, ada yang kami kasih hujan batu. Wa minhum man akhadat bis-sayhah. Di antara mereka ada juga yang ditimpa oleh guntur yang sangat dahsyat hingga membinasakan mereka. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada pula yang kami benamkan di bumi. Seperti siapa? Qarun dan bala tentaranya. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan di laut. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini ada yang pernah membaca, ada yang belum membaca. Namun itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Dan kita pun juga sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Oh, ternyata likuifasi itu ada. Oh, ternyata tsunami itu pernah terjadi dan tidak jauh dari negeri kita. Bukan negeri orang lain, tapi negeri kita. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang mulia ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, sama sekali tidak berubah, dosa-dosa kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita ini kehidupannya sepanjang hari seperti Ramadan itu. Saya tidak bisa membayangkan seberapa makmur nanti suatu negeri kalau hari-hari biasanya itu seperti bulan Ramadan. Pasti janji itu akan terwujud di negeri kita yang mulia ini. Coba perhatikan negeri Saba yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Negeri Saba ini awalnya penduduknya beriman, setelah itu dibinasakan oleh Allah. Nah, ketika penduduknya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya sangat mudah. Diceritakan dalam sebuah riwayat ketika pemilik kebun, mayoritas mata pencaharian mereka adalah bertani atau berkebun. Ketika pemilik kebun itu masuk ke dalam kebunnya, dia hanya perlu memikul keranjang kosong, kemudian berjalan-jalan berkeliling di kebun tersebut. Nah, setelah itu ketika dia keluar dari kebunnya, keranjangnya sudah penuh dengan buah-buahan. Tidak perlu disenggek, tidak perlu dipetik, sudah jatuh sendiri. Saking mudahnya kehidupan. Juga tidak didapati adanya lalat, kecoa, dan binatang-binatang menjijikkan yang lainnya. Saking mudahnya kehidupan di negeri tersebut. Jadi jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut kacamata manusia yang namanya kemakmuran itu berbanding lurus dengan sumber daya alam.
Jadi kalau sumber daya alamnya kaya, pasti makmur. Itu menurut kita, menurut manusia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemakmuran itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Kalau penduduknya beriman, penduduknya takwa, Allah kasih kemakmuran. Hidupnya mudah. Itu dalam konsep agama kita, dalam konsep Al-Qur'anul Karim. Jadi jamaah yang hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, apa tujuannya? Yang pokok, yang inti itu apa? Menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Oleh karena itu, jangan sampai tujuan utama ini terlalaikan oleh tujuan-tujuan yang sementara. Dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Saya ulang lagi, dunia sementara, sedangkan akhirat kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ketika kita hidup di dunia, kita disuruh untuk berbekal. Mencari bekal sebanyak mungkin. Nah, bekal itu ada dua. Apa? Yang pertama, az-zadul fani. Yang kedua, az-zadul baqi. Pertama, bekal yang sementara, bekal yang fana, bekal yang kita tinggalkan. Sedangkan yang kedua, az-zadul baqi. Bekal yang kekal abadi selama-lamanya, dan itu adalah takwa. Sedangkan bekal yang fana, apa itu? Ya, bekal yang selalu kita kejar, bekal yang selalu kita cari siang malam. Kita peras keringat, banting tulang, menghabiskan umur, ternyata hanya untuk mencari bekal yang fana saja. Setelah kita mati, kita tinggalkan semua itu. Apa itu? Yaitu hutamud dunia, perbendaraan dunia. Sedangkan yang abadi, kekal, apa itu? Yaitu zatut taqwa, bekal takwa. Jadi takwa itu bermanfaat bagi kita ketika di dunia. Sudah saya jelaskan di awal tadi, takwa memudahkan urusan, mendatangkan rezeki, melapangkan data, menenangkan pikiran, menyebabkan hidup kita menjadi berkah. Takwa juga bermanfaat bagi kita ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kalau bekal takwa kita sudah banyak, maka yang ditampakkan di hadapan kita oleh malaikat itu taman-taman surga. Jadi sebelum orang itu meninggal, itu akan ditampakkan tempatnya nanti surga atau neraka. Nabi mengatakan, "Ma min nafsin manfusatin lan tamuta nafsun hatta busyira bimalaha." Tidak akan mati suatu jiwa itu sebelum dikasih kabar gembira tempatnya di mana? Di surga atau di neraka. Jadi takwa ini bermanfaat bagi kita ketika saat sakaratul maut. Mau mengucapkan la ilaha illallah mudah. Tapi bagi yang tidak bertakwa mustahil bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Takwa juga bermanfaat bagi kita ketika di alam barzakh, di alam kubur. Bermanfaat kita di alam kubur. Juga bermanfaat bagi kita ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Saat matahari di atas kepala kita, berapa jaraknya? 1 mil atau 2
mil. Nabi bersabda, tadnu syamsu milun au milan. Matahari itu dekat kurang lebih 1 atau 2 mil. Saat itu kondisinya luar biasa. Sekarang saja misalnya jarak matahari berapa? Kalau menurut ilmu pengetahuan 150 juta kilometer. Sangat jauh sekali. Nah, besok itu hanya 1 atau 2 mil. Namun Allah berkehendak manusia tidak mati. Tapi pasti kondisinya sangat berat. Karena saking beratnya itu, ada orang yang keringatnya menutupi mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, ada juga yang sampai ketutup keringatnya sendiri. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu lainnya susah, dia dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Masa mudanya tidak dipakai untuk berbuat dosa dan maksiat, terjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. 3, ini yang bisa dilakukan oleh siapapun, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat, tertambat dengan masjid. Jadi kalau kita ingin melihat orang itu soleh apa tidak, ya sering ke masjid atau tidak. Nabi yang mengatakan seperti itu, idza ra'aita ar-rajula ya'tadil masajid fashhad lahu bil iman. Jika engkau lihat orang itu sibuknya kok di masjid, persaksikan keimanannya, persaksikanlah keimanannya. Karena Allah akan menghilangkan sifat nifaq, sifat kemunafikan kalau orang ini selalu datang ke masjid. Jadi ada 2 sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Nabi bersabda, fa inna asqalat sholati alal munafikin. Sesungguhnya orang yang paling berat, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik apa? Sholatul isya'i wa sholatus subuh, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh itu, la'atauhuma walau habwan, mereka pasti akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Jamaah rahimani rahimakumullah barakallahu fikum. Kemudian yang keempat apa? Orang yang akan mendapatkan naungan besok di padang mahsyar, rajulun ta'adhum ra'atun du mansibin wa jamal, seorang laki-laki yang diajak zina. Yang ngajak zina itu bukan wanita murahan, tapi du mansibin wa jamal, wanita ini punya mansib, punya kedudukan dan juga punya kecantikan. Wa qala, dan dia menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seperti Nabi kita Yusuf alaihissalam diajak zina oleh Imratul Aziz, istrinya sang pejabat, tapi dia nolak. Itu pahalanya luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh semua manusia yang tidak terjaga keimanannya. Kemudian yang berikutnya apa? Rajulun dzakarallaha khalian afadat ainah, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Jadi kita beriman itu di saat dilihat oleh orang banyak atau saat sendiri. Nah, ketika kita bersendirian, kita merenungi dosa-dosa kita dan kita banjir dengan air mata. Yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, orang yang bersedekah dengan satu bentuk sedekah, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, saking rahasianya
seolah-olah tangan kirinya tidak melihat apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling bertemu atau saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi, mereka bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat ngeri, hari yang sangat menakutkan. Jadi jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini perlu mencontoh orang-orang yang soleh terdahulu, baik yang berkaitan dengan pahala ataupun berkaitan dengan dosa. Kalau berkaitan dengan pahala, contohnya misalnya Allah berfirman tentang orang-orang yang tertinggal dari medan jihad. Tahu nggak ibadahnya apa tadi? Jihad fisabilillah. Allah berfirman, wala 'alal ladina atauka litahmilahum alaihi. Tidak ada dosa bagi mereka wahai Muhammad, bagi mereka yang datang menemuimu, litahmilahum alaihi, agar engkau bisa angkut mereka berjihad fisabilillah. Qulta, tapi engkau menjawab, la ajidu ma'ahmilukum alaihi. Mohon maaf, tidak ada lagi transportasi yang bisa mengangkut kalian untuk jihad fisabilillah. Karena tidak ada transportasi, akhirnya tertinggal, tidak bisa ikut berperang. Ayat itu selanjutnya mengatakan, tawallau wa yunuhum tafidu minad dam'i hasan. Akhirnya mereka pun harus kembali pulang ke rumah. Dan mata mereka banjir dengan air mata karena bersedih. Sedihnya apa? Nggak bisa perang. Padahal tahu sendiri ya, perang itu risikonya apa? Risikonya mati. Tapi orang terdahulu ketika tidak bisa berjihad fisabilillah, mereka itu sedih dengan sedih yang luar biasa, mata mereka banjir dengan air mata. Demikian pula ketika tertinggal dari sedekah. Tertinggal dari sedekah. Bulan Ramadan kan juga bulan sedekah ya. Dalam hadis disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadama yakunu fi Ramadan. Dia lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ka'annahu rihun mursalah. Seolah-olah Nabi itu angin yang berhembus. Saking seringnya, banyaknya mengerjakan kebajikan. Nah, terkait dengan sedekah ini disebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ya. Orang-orang miskin dari para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang kaya ini mereka pulang dengan memborong banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka ini bisa sholat seperti kita. Wa yasumuna kama nasum. Mereka bisa puasa seperti kita. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami nggak bisa. Jadi orang-orang miskin itu iri dengan orang-orang kaya. Irinya apa? Nggak bisa sedekah. Nggak bisa sedekah. Kemudian Nabi menjelaskan ibadah-ibadah seperti zikir, tasbih, tahlil, tahmid, itu semuanya adalah sedekah. Nabi bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik itu juga sedekah. Akhirnya orang-orang miskin itu lega. Jadi lomba-lomba mereka itu dalam urusan kebaikan, dalam urusan akhirat, bukan dalam urusan syahwat atau dunia. Nah, demikian pula yang terakhir jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal melihat dosa. Hendaknya seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, al-mu'minu yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin
yakhafu an yaqa alaihi. Orang beriman itu ketika dia melihat dosa seolah-olah dia duduk di bawah gunung yang sangat besar. Dia takut ketika dia berbuat dosa, gunungnya langsung menimpanya, langsung meruntuhinya. Wa ammal fajir, adapun orang yang pendosa itu, yaradunubahu ka'annahu dubat marra baina ainaihi. Seolah-olah dosa itu ibarat lalat yang selalu lalu-lalang di depan wajahnya. Jadi dia tidak peduli dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan dan Allah menutup untuk kita segala pintu keburukan. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.